Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillahi wa bihi nasta'in. Wassalatan wassalaman ala khatimin nabiyyin wa imamil mursalin. Anzala alaihi rabbuhul qur'anal karim bilisanin arabiyyin mubin. Wa ba'du. Sekarang kita kembali melanjutkan pelajaran les online kitab Alfiyah Ibnu Malik. Sekarang kita memasuki bait yang ke-11. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama adalah bita, artinya dengan ta. Maksudnya apa ini yang dengan ta? Kok tahu-tahu muncul dengan ta? Maka bita ini ya jar majrur muta'alliq ke fi'il yanjali yang di ujungnya. Jadi yang dengan ta itu adalah yanjali. Jadi bita jar majrur muta'alliq ke yanjali. Selanjutnya ta kita katakan fi mahalli jarrin. Dan kemudian ta ini adalah mudhof. Di depannya fa'alta adalah fi mahalli jarrin juga mudhofun ilaih. Jadi fa'alta ini mudhofun ilaih, kemudian ta-nya ini adalah mudhof. Dan kemudian muncul pertanyaan, fa'alta ini kan fi'il ya. Kalau lagi belajar yang dasar ya, yaitu belajar tasrif lughawi fi'il madhi, maka kita akan menemukan tasrifnya seperti ini: fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta. Ini dia ya. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alta, inilah dia. Nah, ini kan fi'il. Kok bisa jadi mudhofun ilaih? Sementara pada bait yang sebelumnya kita mempelajari bahwasannya mudhofun ilaih itu adalah bagian dari jar, di mana jar adalah tanda isim. Nah, ini sudah kita pelajari ya bait yang sebelumnya, yaitu bait ke-10, bil jarri wat tanwini wan nida wa al wal musnadin lil ismi tamyizun hasol. Jadi di situ ada bil jarri dengan jar. Dan di dalam syarahnya kita akan menemukan bahwasannya jar ini ada 3. Yang pertama jar dengan huruf, kemudian jar dengan idhofah. Nah, ini idhofah. Terus kenapa kok fi'il? Fa'alta, fi'il. Maka jawabannya, ini yang diidhofahkan ini, yang menjadi mudhofun ilaih ini, yaitu fa'alta ini adalah lafaznya. Maka kita katakan biqasdil lafzi. Jadi maksudnya begini, bita fa'alta dengan ta pada lafaz fa'alta. Nah, seperti itu. Jadi dia tidak menunjukkan fi'il, tapi mengarah kepada lafaznya. Kemudian selanjutnya ada waw di sini. Ini adalah waw atof ya, artinya dan. Kemudian atat adalah ma'tuf. Ma'tuf ke fa'alta. Jadi bita fa'alta dengan ta yang ada di fa'alta dan dengan ta yang ada di atat. Selanjutnya karena atat ini tadi maktub kepada fa'alta, di mana fa'alta adalah majrur dengan idhofah, maka atat juga majrur. Selanjutnya waw lagi, ini juga waw atof ya. Kemudian ya maktuf juga. Maktuf ala ta. Nah, kalau ini berbeda ya, maktuf ala ta. Kalau yang di awal tadi adalah bita, berarti ya ini adalah biya gitu, dengan ya. Selanjutnya ya ini fi mahalli jarrin. Kenapa? Karena dia maktuf ke ta, di mana ta tadi mahal jar juga dengan adanya huruf jar bi. Kemudian ya ini mudhof, dan if'ali di depannya adalah mudhofun ilaih. Ini sama juga dengan fa'alta tadi, yaitu biqasdil lafzi. Selanjutnya ada waw lagi. Waw ini waw atof juga, dan kemudian nuni maktuf ke ta lagi. Berarti maknanya binuni, dengan nun. Dan kemudian karena ta tadi mahal jar, maka nuni juga majrur dikarenakan maktuf ke ta. Selanjutnya nuni ini adalah mudhof, dan di depannya aqbilanna adalah mudhofun ilaih. Ini sama juga dengan if'ali dan juga fa'alta tadi, dia ini biqasdil lafzi. Kemudian selanjutnya fi'lun. Nah, fi'lun ini apa?
Fi'lun ini adalah mubtada. Fi'lun kita terjemahkan fi'il juga. Dan kemudian yanjali. Apa ini yanjali? Sebelum kita membicarakan apa ini yanjali, kita bicarakan sigotnya dulu. Yanjali ini berasal dari fi'il jala yajli jalyan, masdarnya. Kemudian masuklah dia ke wazan infa'ala yanfa'ilu infi'alan. Maka jadilah dia injala yanjali injilalan. Mana dia? Ini dia yanjali. Mengenai hal ini sudah dipelajari ya pada les online level 1, di mana nanti bisa dicari di kitab Al-Amsilatut Tasrifiyah yang sudah saya kasih semua. Baik, selanjutnya kita sudah tahu yanjali ini adalah fi'il. Fi'ilnya fi'il mudhari'. Selanjutnya untuk menerjemahkannya, kita mesti mengetahui juga apa faedah wazan. Faedah wazan infa'ala yanfa'ilu ini apa? Maka jawabannya, dia ini berfaedah limutawa'ah. Faedah ini ada juga ya di kitab Al-Amsilatut Tasrifiyah. Apa sih artinya limutawa'ah? Artinya membuatnya menjadi. Misalnya kalau kaca inkasaro, jadi pecah. Nah, seperti itu. Maka yanjali ini juga begitu, menjadi. Menjadi apa? Maka kita lihat terjemahannya, menjadi jelas dia. Nah, kata menjadi kita ambil dari faedah wazan, sementara dia adalah fa'ilnya. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke fi'il. Jadi fi'il menjadi jelas dia. Dan kemudian yanjali ini posisinya adalah fi mahalli raf'in khabar mubtada. Jadi kalau kita terjemahkan bait ini, maka menerjemahkannya justru dari ujung. Al-fi'lu yanjali atau yanjali al-fi'lu, menjadi jelas fi'il, maksudnya terbedakan dengan isim dan huruf, baru masuk ke belakang bita dengan ta, dan seterusnya sampai dengan akbilanna. Nah, inilah uraian bait ini. Jadi kita sudah tahu bahwasanya pelajaran kita ini adalah pelajaran tentang ciri fi'il. Apa ciri fi'il? Yang pertama, bita yang ada pada fa'alta. Maksudnya apa ini? Mari saya tunjukkan. Maksudnya ini adalah ta fa'il. Jadi dengan ta yang mana ta tadi menjadi fa'il, maka itu berarti menjadi ciri fi'il. Nah, ini supaya jelas saya tunjukkan tasrif lugawi fi'il madhi. Nah, di sini ada fa'alta yang ini. Nah, kalau kita ketemu ini karena ada ta fa'il, oh berarti ini fi'il. Nah, gitu. Begitu juga pada fa'alti, begitu juga pada fa'altu. Karena semuanya ini mengandung ta fa'il. Sebenarnya fa'altuma ini juga, karena tunya ini adalah ta fa'il. Begitu juga fa'altuma yang ini, begitu juga pada fa'altum, dan begitu juga pada fa'altunna. Ini tanya ini semua adalah ta fa'il. Jadi dengan adanya ta fa'il, maka berarti itu dia itu adalah fi'il. Bukan tanya itu yang fi'il ya, tetapi tanya itu menjadi ciri gitu. Selanjutnya, dengan ta yang ada pada atat, itu juga menjadi ciri fi'il. Maksudnya ta yang ada pada atat ini apa? Maksudnya adalah ta ta'nis sukun. Mana itu ta ta'nis sukun? Nah, ini pada fa'ilat. Ini ada ta ta'nis sukun. Berarti itu menjadi ciri fi'il. Kemudian selanjutnya, ya pada if'ali. Ini maksudnya apa ini? Maksudnya ya sebagai fa'il, berarti menjadi ciri fi'il. Nah, ya fa'il ini ada dua. Yang pertama pada fi'il amar. Inilah pada if'ali. Nah, ini ada ya fa'il. Berarti di sini menjadi ciri fi'il. Berarti if'ali ini adalah fi'il. Nah, gitu. Bukan ianya ya, ianya fa'il. Ianya kita bicara cirinya. Selanjutnya ada juga pada fi'il mudhari', yaitu pada taf'alina. Yang ini. Begitu.
Jadi dengan adanya ya fa'il ini, itu menjadi ciri bagi fi'il. Kemudian muncul pertanyaan, kan di sini ada ta fa'il, ada ta ta'nis sukun, ada ya fa'il. Pertanyaannya, ngapain repot-repot kita menghafal ciri-ciri ini? Kalau kita sudah hafal tasrif lugawi, baik fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar, toh kita langsung tahu itu fi'il semua. Dan tahu juga kita mana fa'ilnya. Seperti yang sudah saya ajarkan pada level 1 ya. Fa'ilnya ada yang domir mustatir, ada yang domir baris. Nanti ada pula yang jawazan, ada pula yang ujuban. Kalau dengan hafal itu kan sudah tahu semua. Kalau jawaban saya, ya memang iya. Kalau kita sudah hafal, ya sudah tahu semua bahwasannya ini fi'il gitu. Baik, kita lanjutkan. Wa nuni, dan dengan nun. Kok ada dengannya terjemahannya? Ingat, tadi dia maktuf ke bita, ada dengannya. Jadi wa nuni, dan dengan nun, aqbilanna, pada aqbilanna. Apa maksudnya pada aqbilanna? Maksudnya ini adalah cerita nun taukid. Nampak itu ya? Lanna, ada nun di situ ya. Maksudnya ada nun taukid. Kalau ada nun taukid ini berarti itu ciri fi'il. Kemudian nun taukid ini terbagi dua. Ada namanya nun taukid khafifah, ada nun taukid saqilah. Khafifah artinya ringan ya, saqilah artinya berat. Baik, mari kita ambil contoh. Dalam hal ini contoh dari Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lanasfa'an bin nasiyah. Loh, kok nggak dibaca lanasfa'am? Kan idgham bi gunnah. Nah, ini kita sedang berbicara sisi nahwunya. Maka cerita tajwidnya nanti dulu. Perhatikan di sini ada an, tanwin ya. Lanasfa'an. Ini adalah nun taukid. Loh, tapi nggak ada huruf nun. Iya, tanwin itu adalah nun juga. Dengan adanya nun taukid ini, dia khafifah ya, nun taukid khafifah, artinya nunnya satu, maka berarti nasfa ini adalah fi'il. Nah, gitu. Baik, selanjutnya untuk nun taukid saqilah, contohnya dalam ayat Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lanukhrijannaka ya Syu'aibu. Di sini ada lanukhrijannaka. Ini dia nun taukid saqilahnya. Dengan adanya nun taukid saqilah ini, maka berarti nukhrija ini adalah fi'il. Nah, seperti itu. Jadi inilah pelajaran kita pada bait ke-11, yaitu berbicara ciri-ciri fi'il. Di mana cirinya ada 4 tadi ya. Yang pertama adanya ta fa'il, kemudian ada ta ta'nis sukun, kemudian ada ya fa'il, dan ada nun taukid. Nun taukid terbagi dua, ada khafifah, ada saqilah. Baik, sekian dulu kajian kita pada bait ke-11 ini. Wallahu a'lam.